3 alasan Israel gencatan senjata dengan Hezbollah. Warga negara Israel, saya menjanjikan kemenangan kepada Anda, dan kami akan meraih kemenangan. Kami akan menyelesaikan tugas melenyapkan Hamas, kami akan membawa pulang semua sandera kami akan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel, dan kami akan memulangkan penduduk utara dengan selamat. Perang tidak akan berakhir sampai kita mewujudkan semua tujuannya, termasuk memulangkan penduduk utara dengan selamat. Dan saya katakan, itu akan terjadi seperti yang terjadi di selatan. Teman-teman saya, penduduk utara, saya bangga kepada Anda. Saya bangga dengan kegigihan Anda, dan saya sepenuhnya berkomitmen pada keamanan Anda, pada rehabilitasi komunitas Anda, pada masa depan Anda. Hingga saat ini, berkat keberanian para pejuang kita di IDF, Badan Keamanan Israel, Mossad, dan Kepolisian Israel, kita telah membuat terobosan besar ke 7 garis depan perang penebusan. Pencapaian ini menjadi sumber kekaguman dan kekaguman di seluruh dunia, dan mereka memproyeksikan kekuatan Israel di seluruh Timur Tengah. Pertama, kepala dari gurita yakni Iran, kami menghancurkan bagian utama dari sistem pertahanan udara Iran dan kemampuan pembuatan rudal, dan kami menghancurkan komponen penting dari program nuklir mereka. Saya bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Ancaman itu selalu menjadi prioritas utama saya, dan bahkan lebih lagi hari ini, ketika Anda mendengar para pemimpin Iran menyatakan berulang kali niat mereka untuk memperoleh senjata nuklir. Bagi saya, menghilangkan ancaman itu adalah misi terpenting untuk memastikan keberadaan dan masa depan negara Israel. Di Gaza, kami membubarkan batalion Hamas dan membunuh hampir 20.000 teroris. Kami telah membunuh Sinwar, kami telah membunuh Dave, kami telah membunuh pejabat senior Hamas, dan kami telah membawa kembali 154 sandera. Kami berkomitmen untuk membawa mereka semua pulang, 100 sandera yang masih berada di Gaza, mereka yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dan mengakhiri penderitaan yang mengerikan bagi keluarga mereka. Kami tentu saja berkomitmen untuk menumpas Hamas sepenuhnya. Di Yudea dan Samaria, kami membasmi teroris, kami menghancurkan infrastruktur teroris, dan kami beroperasi di semua benteng teror. Tidak ada tempat yang berada di luar jangkauan kami. Di Yaman, kami menyerang pelabuhan Hodeidah milik Houthi dengan kekuatan kami yang tidak dilakukan oleh koalisi internasional. Di Irak, kami berhasil menggagalkan dan masih menggagalkan banyak serangan pesawat tanpa awak, dan kami memiliki banyak tantangan di depan. Di Suriah, kami secara sistematis memblokir upaya Iran, Hezbollah, dan tentara Suriah untuk mentransfer senjata ke Lebanon. Assad harus memahami bahwa ia sedang bermain api. Dan sekarang untuk front ke-7 Lebanon. Hezbollah memutuskan untuk menyerang kami dari Lebanon pada tanggal 8 Oktober. Setahun kemudian, ini bukanlah Hezbollah yang sama. Kami telah memukul mundur mereka beberapa dekade ke belakang. Kami telah menyingkirkan Nasrallah, poros dari poros tersebut. Kami telah menyingkirkan pimpinan pucuk organisasi tersebut. Kami telah menghancurkan sebagian besar roket dan misil mereka. Kami telah membunuh ribuan teroris. Dan kami menghancurkan infrastruktur teror bawah tanah mereka yang berbatasan dengan kami. Infrastruktur yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Kami telah menyerang target-target strategis di seluruh Lebanon, dan kami telah merobohkan puluhan gedung tinggi teror di Dahiyeh, Beirut. Tanah di Beirut berguncang. Warga negara Israel, hanya 3 bulan yang lalu, semua ini akan terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun tidak demikian. Kami telah melakukan hal-hal ini. Pada setiap momen pengelolaan kampanye ini, saya mengamati semua lini secara bersamaan. Itulah yang saya lakukan pada awal perang ketika saya memutuskan untuk fokus pada Gaza dan tidak membuka lini yang lebih luas di Lebanon.
Itulah yang saya lakukan beberapa bulan lalu ketika kondisinya semakin matang untuk bergerak ke utara, dan kemudian kami memutuskan untuk fokus pada Hezbollah. Itulah yang saya lakukan setelah serangan rudal dari Iran, ketika kami dengan cermat memutuskan waktu dan sifat respons kami. Dan itulah yang saya lakukan hari ini. Saya mengamati semua lini secara bersamaan dan melihat gambaran besarnya. Saya bertekad untuk memberikan semua sumber daya kepada prajurit pemberani kami untuk menjaga mereka tetap aman dan membawa kita pada kemenangan. Oleh karena itu, malam ini saya akan menyampaikan garis besar gencatan senjata untuk disetujui kabinet. Lamanya gencatan senjata bergantung pada apa yang terjadi di Lebanon. Dengan pemahaman penuh Amerika Serikat, kami mempertahankan kebebasan penuh untuk melakukan aksi militer. Jika Hezbollah melanggar perjanjian dan mencoba mempersenjatai diri, kami akan menyerang. Jika mereka mencoba membangun kembali infrastruktur teroris di dekat perbatasan, kami akan menyerang. Jika mereka meluncurkan roket, jika mereka menggali terowongan, jika mereka membawa truk yang membawa roket, kami akan menyerang. Saya mendengar klaim bahwa jika kami melakukan gencatan senjata, kami tidak akan dapat menyerang dan tidak akan dapat memulai kembali perang. Saya ingatkan Anda, itulah yang mereka katakan ketika kami melakukan gencatan senjata di Gaza untuk membebaskan para sandera. Mereka mengatakan kami tidak akan kembali berperang, tetapi kami melakukannya. Mereka mengatakan kepada saya bahwa Hezbollah akan diam selama 1-2 tahun, menjadi lebih kuat lalu menyerang kami. Namun Hezbollah akan melanggar perjanjian tidak hanya jika mereka menembaki kami, mereka akan melanggar perjanjian jika mereka memperoleh senjata untuk menembaki kami di masa mendatang, dan kami akan menanggapi dengan tegas setiap pelanggaran. Saya tahu ada orang yang tidak percaya kami akan melakukan itu. Namun banyak juga yang tidak percaya kami akan memasuki Gaza melalui darat, dan kami melakukannya. Mereka tidak percaya kami akan memasuki Shifa dan Han Yunis, dan kami melakukannya. Mereka tidak percaya kami akan memasuki Rafah dan koridor Philadelphia, meskipun menghadapi semua tantangan internasional. Kami tidak hanya masuk, kami juga menyerang, dan masih banyak lagi. Banyak yang tidak percaya bahwa kami akan menyerang Lebanon, dan kami pun melakukannya. Kami menyerang dengan kekuatan dan kecanggihan yang mengejutkan seluruh dunia. Jadi setelah semua itu, mungkin kita harus mulai percaya pada tekad kita, percaya pada jalan kita, pada komitmen kita untuk meraih kemenangan. Mengapa kami harus melakukan gencatan senjata sekarang? Karena 3 alasan utama. Alasan pertama adalah untuk fokus pada ancaman Iran, dan saya tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Alasan kedua adalah untuk memberi pasukan kita waktu istirahat dan mengisi kembali persediaan. Dan saya katakan secara terbuka, bukan rahasia lagi bahwa telah terjadi penundaan besar dalam pengiriman senjata dan amunisi. Penundaan ini akan segera teratasi. Kami akan menerima pasokan persenjataan canggih yang akan menjaga tentara kita tetap aman dan memberi kami lebih banyak kekuatan serang untuk menyelesaikan misi kami. Dan alasan ketiga untuk melakukan gencatan senjata adalah untuk memisahkan garis depan dan mengisolasi Hamas. Sejak hari kedua perang, Hamas mengandalkan Hezbollah untuk bertempur di pihaknya. Dengan tersingkirnya Hezbollah, Hamas akan sendirian. Kami akan meningkatkan tekanan pada Hamas, dan itu akan membantu kami dalam misi suci kami untuk membebaskan sandera kami. Warga negara Israel, tahun lalu kami telah membalikkan keadaan. Kami diserang dari 7 front, dan kami melawan balik dengan sekuat tenaga. Kami mengubah wajah Timur Tengah. Kami melakukan semuanya berkat para prajurit pemberani kami, berkat kegigihan Anda, dan berkat manajemen perang yang tegas dan cerdas. Saya telah mengatakan berkali-kali, kesepakatan yang baik adalah kesepakatan yang ditegakkan, dan kami akan menegakkannya. Dengan pertolongan Tuhan, kami akan membangun keamanan dan kami akan merehabilitasi wilayah utara dan terus maju, bersatu, hingga meraih kemenangan. Salam damai dari Fakta Israel.